Oke, selamat datang di podcast kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fahmi Nanda Saputro dengan NIM 110 3200 203. Ada saya Juan Himo S. Domi dengan NIM 110 320 4007. Halo, perkenalkan dengan saya Muhammad Haidar Abdul Jabar dengan nomor NIM 110320271. Halo, dengan saya Fiona Indah Sucitarai dengan NIM 11032000172. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai podcast pada materi kuliah yang ke-8 yang berjudul Deteksi dan Koreksi Error. Di materi ini membahas mengenai yang pertama noiseless dan noisy channel, mekanisme koreksi error, backward error correction, dan forward error correction. Pertama saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai transmisi data, yaitu pengiriman sebuah informasi akan berjalan lancar apabila tidak terjadi hambatan apapun dalam pengiriman. Dan informasi yang dikirimkan akan sama persis seperti data awal, dan jarak antara pengirim dan penerima hanya akan berpengaruh terhadap waktu. Lalu selanjutnya terdapat noiseless dan noisy channel, yang dimana noiseless channel adalah delay selisih waktu dari informasi saat dikirimkan sampai informasi tersebut diterima oleh penerima. Dan kanal yang tidak menyebabkan error pada proses transmisi data disebut noiseless channel. Selanjutnya, pada kenyataannya tidak ada media transmisi yang benar-benar tanpa hambatan dan tanpa noise. Pengiriman data melalui media transmisi dipengaruhi berbagai macam gangguan yang terjadi selama perjalanan data tersebut. Kanal yang dapat menyebabkan error selama proses transmisi data disebut noisy channel. Selanjutnya ada mekanisme koneksi error, yang dimana mekanisme ini dapat memastikan apakah data yang dikirimkan oleh pengirim dapat diterima dengan benar oleh penerimanya. Dan juga apabila tidak diterima dengan benar, maka data tersebut harus dikirim ulang oleh si pengirim sampai data diterima dengan benar oleh penerimanya. Selanjutnya ada mekanisme error connection. Yang pertama backward error connection dan forward error connection. Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang backward error connection? Ya, jadi backward error correction itu ialah metode transmisi ulang dinyatakan sebagai backward error correction atau BEC karena receiver memberi informasi balik ke transmitter yang kemudian mentransmisi ulang data yang error. BEC menyebabkan delay pengiriman paket yang cukup besar tergantung dari berapa kali paket tersebut harus dikirim. Untuk sistem transmisi jarak jauh di mana delay propagasi sangat besar, satuan detik, menit, atau jam, BEC tidak menjadi pilihan. Khusus aplikasi multimedia, di mana ketepatan waktu kedatangan link utama dibandingkan dengan kebenaran data. BEC menyebabkan delay yang lewat batas toleransi waktu. BEC itu correction itu ada dibagi 4, yaitu yang pertama itu parity check, vertical redundancy check atau FRC, itu adalah yang paling sederhana. Yang kedua itu longitudinal redundancy check, LRC, yaitu pengembangan dari VRC. Yang ketiga itu cyclic redundancy check atau CRC, lebih kompleks dan membutuhkan kemampuan komputasi. Yang keempat itu checksum, yang mana itu adalah operasi word. Jadi yang pertama itu dari BEC itu yaitu parity check atau VRC. Yang itu ialah metode di mana ada penambahan bit pada deretan bit data. Parity check disebut juga dengan nama vertical redundancy check. Terdapat dua jenis parity, yaitu single parity genap, jumlah satu bit dalam kode adalah genap. Single parity ganjil, jumlah bit satu dalam kode adalah ganjil. Yang kedua itu longitudinal redundancy check atau LRC. Data diorganisasikan ke dalam suatu tabel dan tambahkan setiap parity bit pada setiap kolom. Yang ketiga itu cyclic redundancy check atau CRC. Pada metode ini pengirim akan melakukan proses pembagian data dengan suatu pembagi tentu yang disebut dengan generator polinomial atau disebut dengan kode CRC. Bit-bit sisa pembagian disebut remainder. Remainder inilah yang ikut dikirimkan bersama data aslinya. Pada sisi penerima akan dilakukan operasi yang sama, yaitu membagi seluruh data yang sampai. Apabila bit-bit sisa pembagian bernilai 0, maka dapat dipastikan bahwa data yang sampai di penerima tidak mengalami error. Oke,
setelah menjelaskan mengenai dari BC, langsung saja ke FEC. Mungkin ada yang mau menjelaskan. Selanjutnya adalah checksum. Checksum atau CRC merupakan perhitungan XOR sebanyak jumlah bit data dan memerlukan kemampuan komputasi yang cukup besar. Diciptakan metode checksum ini untuk mengurangi perhitungan. Pada beberapa jenis transmisi tidak perlu kecanggihan CRC atau sudah melakukan CRC di lapis lain. Nah, cara perhitungannya, data dibagi menjadi kelompok-kelompok 16 bit dalam bentuk word, yang dimana word pertama di XOR dengan word kedua, yang hasil di XOR dengan hasil ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang hasilnya adalah 16 bit yang berupa checksum. Selanjutnya adalah forward error correction, solusi untuk memecahkan masalah BC yang diciptakan di lewat batas tulisan waktu. FEC berprinsip penerima mampu membentukkan sendiri kesalahan data yang sudah diterima, karena selain menerima data juga menerima bit-bit redundansi. Selanjutnya setelah dibahas mengenai FEC, itu terdapat FEC yaitu block parity, Hamming code, dan turbo code, RS code, dan BCH code. Mungkin selanjutnya ada yang mau menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis FEC itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis FEC. Yang pertama itu FEC yaitu block parity. Di block parity itu sederhana menggunakan perhitungan parity dasar. Menggunakan parity baris dan kolom guna koreksi kesalahan. Hanya mampu mengkoreksi kesalahan 1 bit, mampu mendeteksi kesalahan lebih dari 1 bit. Efisien tergantung dari ukuran baris dan kolom yang digunakan. Semakin banyak baris dan kolom akan semakin banyak bit parity. Ini Hamming code-nya gimana? Hamming code-nya baca rumus saja. Rumus saja. Selanjutnya itu Hamming code. Di Hamming code di sini tetapan Hamming code itu M tambah R tambah 1 sama dengan 2R, di mana M adalah panjang bit pesan dan R jumlah bit Hamming atau check bit. Oke, dan itu mungkin terakhir penjelasan di materi kuliah 8 pada podcast kali ini. Dan sekian. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kuliah 9. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok podcast kami akan menjelaskan mengenai materi kuliah 9, yaitu mengenai flow control. Yang dimana flow control ini membahas yaitu flow control itu sendiri, jenis flow control, waktu transmisi, variabel A, dan backward error control. Lalu saya di sini akan menjelaskan mengenai flow control itu sendiri, yang dimana fungsi lain yang diperlukan dalam mentransmisikan data di suatu link adalah kendali aliran. Dibutuhkan terutama jika aliran data dari yang cepat ke yang lambat, di mana aliran data harus diatur agar penerima tidak overflow. Dan flow control ini adalah model kendali aliran yang dimana aliran data masuk mengalami buffer dan server akan mengeluarkan aliran data. Selanjutnya ada jenis-jenis flow control, yaitu start-stop dan mengatur besarnya aliran. Mungkin di sini ada yang mau menjelaskan mengenai start-stop itu sendiri. Start-stop yang pertama itu start-stop, yaitu aliran data diatur sesuai dengan permintaan pihak penerima. Jika penerima merasa buffer penerimaannya penuh, maka ia akan mengirimkan sinyal stop ke pengirim. Dan jika buffer penerimanya kosong, dia akan mengirim sinyal start ke pengirim. Teknik ini sederhana, relatif mudah diimplementasikan. Contoh dari teknik start-stop ini umum yaitu RTS-CTS, yaitu hardware flow control, dan yang yaitu X-off dan X-on, X-off, yaitu software flow control. Start-stop RTS-CTS. RTS-CTS atau request to send, clear to send digunakan saluran tambahan untuk mengkomunikasikan informasi kendali aliran selain TX, RX, dan GND. Dirancang untuk berkomunikasi dengan modem yang lebih lambat dari interface RS-232. Pertukaran sinyal. RTS dikirim pada saat akan melakukan pengiriman data,
Jika dijawab RTS akan RCTS, maka TX aktif. Yang ke selain RTS CTS yang ada itu juga X on dan X off. Software X on dan X off digunakan karakter-karakter tertentu dalam bertukar informasi kendali aliran. Lebih sedikit membutuhkan koneksi fisik, 2 kabel untuk satu arah berkomunikasi, 2 kabel untuk dua arah berkomunikasi. Software X on dan X off digunakan algoritma kerja di sisi pengirim. Tunggu X on, kirim teks, jika mendapat X off, berhenti kirim karakter-karakter tertentu dalam bertukar informasi kendali aliran. Algoritma kerja di sisi penerima. Periksa buffer penerimaan, jika kosong kirim X on, jika penuh kirim X off. Kekurangan start-stop itu yaitu teknik kendali start-stop ini mempunyai kelemahan, yaitu terapi yang terjadi menjadi padat yang menyebabkan naik pulangnya kongestri jaringan, tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. Flow control adaptif, dikembangkan teknik pengendalian aliran yang lebih adaptif sesuai dengan kondisi jalur transmisi yang dilewati, sehingga data ditransmisikan dengan jumlah yang cukup, tidak berlebih dan tidak kurang. Teknik ini meningkatkan efisiensi bandwidth yang pada ujungnya akan mengurangi terjadinya kongesti jaringan. Yaitu yang kedua, mengatur besar aliran. Aliran data diatur berdasarkan besar bandwidth saluran. Saat itu teknik ini bekerja berdasarkan feedback dari penerima yang mengukur laju data yang mampu diterima. Ia relatif lebih rumit dari teknik stop. Contoh sliding window. Selanjutnya yaitu menjelaskan perhitungan waktu transmisi. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Penggunaan ARQ Automatic Request menyebabkan waktu transmisi sama dengan waktu mulai paket dikirim sampai dengan waktu diterimanya ACK acknowledge oleh pengirim. Komponen waktu transmisi bisa dihitung dengan menyederhanakan pada skema sebagai berikut. Perhitungan waktu transmisi paket-paket terdapat dari 0, T1, T2, T3, T4, T5 sampai T. Di mana T1 merupakan waktu propagasi, T1 sampai T2 merupakan waktu paket, T2 sampai T3 waktu deteksi, T3 sampai T4 waktu paket ACK, dan T4 dan T5 adalah waktu propagasi. Perhitungan waktu transmisi. Waktu yang diperlukan untuk 1 bit menempuh jarak pengiriman penerima. T-Pro sama dengan jarak kecepatan. Waktu paket, waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan semua bit pada paket tersebut. T-Pack sama dengan panjang paket, bit atau bit rate. Perhitungan waktu transmisi, waktu deteksi, waktu yang dibutuhkan untuk menerima untuk menentukan paket yang diterima benar atau salah. T-Bit yang tergantung kecepatan komunikasi. Selanjutnya adalah waktu paket acknowledge atau nama lainnya ACK. Waktu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pengirim untuk menerima acknowledge. ACK dapat dihitung berdasarkan panjang paket ACK atau bit rate. Perhitungan waktu transmisinya adalah T total sama dengan 2 T Pro plus T-Pack plus T-Deck plus TACK. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ada rumus penyederhanaan yang dimana didapatkan dari beberapa kasus percobaan yang dimana total transmisi paket didominasi oleh TPAK atau TPRO tergantung dari jarak transmisi, dan juga TDET sangat tergantung pada kecepatan perhitungan, dan TACK relatif dapat diberikan karena panjang paket ACK jauh lebih kecil. Lalu ada variabel A yang dimana A sama dengan TPRO per dibagi TPAK, dan juga ada kasus A sama dengan 1 yang dimana terjadi jika waktu untuk menghasilkan paket sama persis dengan waktu propagasi, dan juga A lebih dari 1 yang dimana itu terjadi jika waktu untuk menghasilkan paket lebih kecil dari waktu propagasi, dan juga A kurang dari 1 yang dimana terjadi waktu untuk menghasilkan paket lebih lama dari waktu propagasi. Selanjutnya ada backward error control yang dimana BEC ini suatu kendali kesalahan. Jika data diterima diketahui mengalami error, maka akan meminta pengirim untuk mengirimkan kembali, dan pada metode ini keputusan untuk mengirimkan ulang atau tidak tergantung feedback dari penerima. Saat mengirimkan data, maka pengirim akan menyimpan data tersebut sampai ada feedback dari penerima. Nah, dan di BEC ini dibagi menjadi 3, yaitu idle automatic repeat request, go backend, dan selective repeat. Mungkin ada yang mau menjelaskan dari ketiga BEC ini?
saya menjelaskan yang pertama di sini itu idle ARC. Di mana pada metode idle ARC ini, di metode ARC ini, paket yang sampai ke penerima akan diperiksa terlebih dahulu apakah mengalami error atau tidak. Feedback ini akan dikirimkan oleh penerima ke pengirim. Apabila paket sampai dengan benar, maka penerima memberi feedback ACK, tetapi apabila error, maka penerima memberikan feedback NACK. Terus Terus apabila suatu saat paket tidak pernah sampai ke penerima, maka penerima tidak akan mengirim feedback. Pada kondisi ini, pengirim akan menunggu selama waktu tertentu yang disebut dengan waktu timeout, yang kemudian mengirimkan paket yang sama. Pada metode ini, paket akan diperiksa satu persatu, dan paket berikutnya akan dikirim jika pengirim telah menerima feedback berupa ACK bahwa paket sebelumnya telah sampai dengan benar pada penerimanya. Metode ini cocok digunakan untuk saluran tingkat error yang tinggi. Yang kedua itu go back end. Pada metode go back end, pengirim akan mengirimkan beberapa paket secara berurutan tanpa menunggu paket pertama mendapatkan feedback dari penerima. Pengecekan paket yang sampai dilakukan oleh penerima. Setelah penerima mengidentifikasi paket tersebut, penerima akan mengirim feedback kepada pengirim. Apabila mendapatkan feedback ACK dari penerima, maka pengirim akan mengirimkan paket selanjutnya. Apabila mendapatkan feedback NACK dari penerima, maka pengirim akan mengirimkan paket mulai dari yang salah tersebut. Keterurutan data di sisi penerima akan selalu tetap terjaga. Yang ketiga itu selective repeat. Metode ini mirip dengan go back end. Hanya saja pengiriman dan pengecekan paket tetap dilakukan walaupun ada paket yang error saat diterima. Pada selective repeat, pengiriman ulang paket hanya dilakukan untuk paket yang salah saja. Paket data bisa saja untuk diterima dengan tidak berurutan. Selanjutnya itu sliding window. Di sliding window ini salah satu teknik yang sejak awal dibuat protokol internet adalah teknik sliding window. Window adalah angka jumlah pengirim paket saat ini. Window 3 arti 1 kali kirim maksimum 3 paket. Penerima akan menetapkan jumlah window yang diterimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerima paket. Kebijakan yang ditetapkan oleh lapis aplikasi dan lain-lain. Pengirim kemudian akan mengirim paket sesuai dengan jumlah window yang ditetapkan penerima. Oke, terakhir ada mengenai besarnya window, yang dimana ARQ pada saat idle ARQ, window kirim akan 1, window terima akan 1, selective repeat n dan terimanya n, go back n yaitu window kirimnya n dan window terimanya 1. Dan itu adalah materi mengenai flow control. Dan nanti selanjutnya kami akan membahas mengenai materi kuliah jam koordinat yang ke-10. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai materi kuliah yang 10, yaitu protokol padalan. Sebelum itu saya akan menjelaskan yang dimana materi kuliah 10 ini membahas tentang protokol Ethernet, local talk, token ring, dan FDDI. Sekali ini saya akan membahas sedikit mengenai protokol, yang dimana protokol itu adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Lalu protokol padalan dibagi menjadi 4, yaitu ada Ethernet, local talk, token ring, dan FDDI. Dan saya akan sedikit saja tentang Ethernet. Yang mana Ethernet ini adalah
sistem jaringan yang dibuat dan dipatenkan perusahaan Xerox. Ethernet adalah implementasi metode CSMA atau CD yang dikembangkan tahun 1960 pada proyek Wireless Aloha di Hawaii University di atas kabel koaksial. Standarisasi sistem Ethernet dilakukan sejak tahun 1978 oleh I3E. Kecepatan transmisi data di Ethernet sampai saat ini adalah 10-100 Mbps serta 1 Gbps. Saat ini minimal yang umum ada di pasaran adalah Ethernet berkecepatan 10 Mbps yang biasa disebut seri 10-base. Dan jenis-jenis Ethernet 10-base ini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu 10-base 2, 10-base 5, 10-base T, dan 10-base F. Lalu selanjutnya adalah macam-macam Ethernet, yang dimana Ethernet dengan kecepatan 10 Mbps itu ada 10 base 2, base 5, base F, dan base T. Dan Fast Ethernet sampai 100 Mbps ada 100 base FX, 100 base T, dan lain-lain. Dan Gigabit Ethernet sampai 1000 Mbps, yaitu terdapat 1000 base CX, 1000 base LX, dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini akan membahas mengenai Ethernet 10 base 5. Mungkin ada yang mau membahas mengenai Ethernet 10 base 5. Ethernet 10 base 5, yaitu kabel T koaksial berdiameter 1 cm yaitu 10 mm sebagai media penghubung berbentuk linear push. Pada kedua ujung kabelnya diberi terminator sehingga mempunyai impedansi sebesar 50 ohm. Satu segmen jaringan bisa sepanjang maksimal 500 meter. Bahkan jika dipasang penghubung atau repeater, sebuah jaringan bisa mencapai panjang maksimum 2,5 km. Antara NIC atau Network Interface Card yang ada di komputer DTE atau Data Terminal Equipment dengan media transmisi linear bus backbone-nya. Kabel koaksial yang diperlukan sebuah transceiver MAU atau medium attachment unit. Antar MAU, thicknet T/R dibuat jarak minimal 2,5 meter dan setiap segmen hanya mampu menampung sebanyak 100 unit. Konektor AUI atau Attachment Unit Interface yang dipakai adalah konektor 15 pin. Yang kedua itu yaitu Ethernet 10 base 2, mempunyai struktur jaringan berbentuk linear bus. Kabel koaksial yang digunakan lebih kecil, berdiameter 5 mm dengan jenis tin koaksial. Tidak diperlukan MAU karena MAU telah ada di dalam NIC-nya. Jaringan ini dikenal juga dengan sebutan CyberNet. Panjang maksimal sebuah segmennya menjadi lebih pendek, sekitar 180 meter. Bisa disambung sampai 5 segmen menjadi sekitar 925 meter. Diperlukan terminator yang membuat ujung-ujung media transmisi busnya menjadi berimpedansi. Untuk jenis konektor dipakai jenis BNC atau Bayonet Nail Console Mount. Yang selanjutnya itu Ethernet 10 base T, berstruktur atau topologi bintang atau star. Tidak diperlukan MAU karena sudah termasuk di dalam NIC-nya. Sebagai pengganti konsentrator dan repeater diperlukan hub atau switch karena jaringan berbentuk star. Sepanjang sebuah segmen jaringan maksimal 10 meter. Setiap hub bisa dihubungkan untuk memperpanjang jaringan sampai 4 unit. Ethernet 10 Oke, selanjutnya yaitu ada dari Ethernet 10 base 8 dan juga local TAC. Mungkin ada yang mau menjelaskan mengenai kedua hal tersebut. Ethernet 10 base F bentuk jaringan 10 base F sama dengan 10 base T. Yang bentuknya adalah menggunakan alat optik atau nama lainnya fiber optik untuk media transmisinya. Panjang jarak antara NIC dan konektornya menjadi lebih panjang, yaitu 20 kali atau 2000 meter. Transmisi output dari TX dan input yang berbahan RX menggunakan kabel atau media yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah protokol. Protokol adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh komputer
untuk mesin komputer masih DOS. Metode yang digunakan di localhost adalah CXMA atau CA, yakni merupakan characterizes multiple access with collection avoidance. Ada itu lokal dan kabel pair khusus dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port series. Transmisi output TX dari sistem operasi Macintosh memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-peer, yakni tanpa membutuhkan tempat aplikasi untuk menggunakan kabel atau media yang berbeda. Protokol local dapat digunakan untuk mode jaringan garis lurus, bintang ataupun mode pohon, di mana kecepatan transmisi awal adalah 230 kbps. Oke, Selanjutnya adalah Token ring protokol token yang dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Dan lingkaran token, komponen-komponen dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti buah cincin. Oke, tadi sudah jelaskan mengenai token ring dan terakhir mengenai FDDI. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Oke, di sini saya akan menjelaskan FDDI. FDDI itu adalah Fiber Distribute Data Interface. Adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Metode aksesnya yang digunakan oleh FDDI adalah model token. FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring. Namun jika ada masalah ditemukan akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Sebuah keuntungan dari FDDI adalah kecepatan dengan menggunakan fiber optic kabel pada kecepatan 100 Mbps. Next. Dan itu adalah penjelasan dari materi dari kuliah 10 mengenai protokol pada LAN. Dan mungkin selanjutnya kami akan membahas mengenai materi kuliah yang ke-11, yaitu lapisan network IP dan IPv4. Dan pada materi lapisan network dan IPv4 akan menjelaskan mengenai lapisan network, protokol pada lapisan network, sistem pengalamatan, IP versi 4, dan IPv4 di dunia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya, yang dimana lapisan network adalah mengirimkan paket dari sumber ke tujuan. Ketika paket dikirimkan, lapisan network akan memanfaatkan pengalamatan dan menentukan kemana dan di mana tujuan paket tersebut. Lapisan network akan menggunakan protokol routing dan menentukan jalur pengiriman paket terbaik untuk sampai ke tujuan. Lapisan network merupakan lapisan ketiga dari lapisan OSI, di mana berada di antara lapisan transport dan lapisan data link. Lapisan network menerima data dari lapisan transport dan meneruskannya ke lapisan data link, atau menerima data dari lapisan data link dan meneruskan ke lapisan transport. Lapisan network bertanggung jawab atas pengiriman data yang berbentuk paket dari pengirim untuk bagaimana dapat sampai di tujuan dengan baik dan benar. Lalu ada paket data unit yang dimana atau disingkat PDU. Pada lapisan network diberi nama paket, dan PDU merupakan enkapsulasi dari service data unit dari lapisan transport yang diteruskan menjadi SDU pada lapisan data link. Lalu di sini ada fungsi lapisan network dan juga protokol pada lapisan network. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Ya, fungsi lapisan network yang pertama itu addressing. Tujuan dari addressing sendiri yaitu mengidentifikasi host dalam jaringan komputer atau jaringan internet. Internet working. Internet working maksudnya memungkinkan komunikasi data antar host melalui berbagai jaringan fisik yang heterogen atau internet working. Routing. Tujuan dari routing yaitu menentukan suatu jalur yang terbaik router-router yang berurutan melalui satu jaringan dari source ke destination. Packaging yaitu pembungkusan enkapsulasi di mana data dari sebelumnya dibungkus menjadi satu paket. Yang kelima itu fragmentasi.
Yaitu fragmentation bertugas memisah-misahkan paket yang telah melewati kapasitas atau batas sehingga dapat dikirim. Protokol pada lapisan network yang itu pertama adalah Internet Protocol atau IP, yang kedua itu Address Resolution Protocol atau ARP, yang ketiga itu Internet Control Message Protocol atau ICMP, yang keempat itu Dynamic Host Control Protocol atau DHCP. Internet Protocol. IP address adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan pada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan yang menggunakan internet protokol sebagai sarana untuk melaksanakan komunikasi. IP address memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan dan sebagai alamat lokasi jaringan. IMP, Interface Message Processor, IP address versi 123, IP address versi 4, IP address versi 5, dan IP address versi 6. Interface Message Processor adalah generasi pertama dari gateway yang saat ini dikenal sebagai router. IMP digunakan untuk interkoneksi user ke ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network dari akhir 1960-an hingga 1989. IMP bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari IP address yang terdokumentasi dengan nama RFC atau Request for Command. IMP berkapasitas 5 bit address, sebuah varian dari IMP yang disebut TIP atau Terminal Interface Message Processor yang menghubungkan terminal dan bukan untuk jaring komputer. IMP digunakan di pusat ARPANET sampai akhirnya dihentikan 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1989. Oke, selanjutnya ada yang mengenai IP address versi 1, 2, dan 3. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai IP address versi 1, 2, 3 dan IP address versi 5. Yang dimana IP address versi 1, 2, dan 3 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang menjadi dasar sistem pengalamatan pada protokol jaringan TCP atau IP. Dan IP ini diperuntukkan untuk mengatasi kekurangan pada IMP dan hanya sekedar untuk keperluan proses eksperimen sebelum IPv4 diimplementasikan. Lalu selanjutnya ada IP address versi 5 yang dimana IP ini tidak diperkenalkan ke kalangan umum karena digunakan sebagai IP address eksperimen dengan nama lain dari IPv5. Ini adalah ISP atau Internet Stream Protocol, dan IP ini didefinisikan sebagai RFC 1190 yang dikembangkan sebagai pelengkap IPv4 untuk membawa traffic percakapan suara dan konversi dengan garansi delay dan bandwidth. Selanjutnya adalah Address Resolution Protocol. Mungkin ada yang mau menjelaskan. Address Resolution Protocol adalah sebuah jaringan yang biasanya memang lebih diberi alamat IP, namun hardware tetap digunakan transportasi data. Sebuah router biasanya memiliki tabel ARP dan tabel tersebut berisi masukan ARP. Masukan ARP tersebut terdiri dari IP address, MAC address, dan serta interface mana yang digunakan. Nah, selanjutnya fungsi ARP itu apa sih? Nah, fungsi utama dari ARP adalah untuk meningkatkan keamanan. Pada router, masukan ARP bisa dapat secara dinamik. Namun untuk meningkatkan keamanan, kita dapat memasukkan ARP statik secara manual. Terus selanjutnya adalah Internet Connection Message Protocol atau yang dikenal dengan ICMP. Adalah protokol digunakan untuk membantu error handling dan prosedur pengaturan. ICMP bekerja pada network yang berurusan dengan layanan koneksi atau nama lainnya adalah connection service. Tugas dari ICMP adalah menyediakan pengendalian error atau nama lainnya error control dan pengendalian arus atau flow control pada lapisan network. Fungsi ICMP adalah memberitahukan jika ada paket yang tidak sampai tujuan, memberitahu pengirim jika memiliki buffer penuh, menggunakan ICMP Echo untuk memeriksa hubungan, dan yang terakhir untuk memberitahu pengirim bahwa paket telah melewati jumlah hop maksimum dan akan diabaikan. Lalu selanjutnya ada kelebihan DHCP, yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC client lain atau PC server, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis, melayani network yang besar, dan memungkinkan menggunakan alamat IP yang reusable
Dan yang terakhir, memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Dan juga ada sistem pengalamatan yang dimana dibagi dua jenis, yaitu sistem pengalamatan fisik atau MAC address dan juga loggage atau IP address. Mungkin di sini ada yang mau menjelaskan mengenai alamat fisik MAC address. Baik, di sini saya akan menjelaskan alamat fisik MAC address, di mana sistem pengalamatannya pada LAN menggunakan alamat fisik 48 bit atau 6 bits yang ditulis sebagai 12 digit heksadesimal dengan dipisahkan oleh hipen per 2 bit. Terus di sini itu struktur IP versi 4. IP address terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 segmen. Tiap segmen terdiri atas 8 bit yang berarti memiliki nilai desimal dari 0 sampai 255. Struktur IP versi 4 untuk memudahkan pembaca dan penulis, IP address biasanya direpretasikan dalam bidang desimal. Range address tersebut dapat diubah menjadi address 0.0.0 sampai address 255255. Nilai desimal dari IP address inilah yang dikenal dalam pemakaian sehari-hari. Beberapa contoh IP address adalah 44.132.1.20, 167.205.9.35, 202.152.1.250. Struktur IP versi 4, di mana IP address dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yakni bagian network atau bit-bit network atau network bit, dan bagian host, di mana bit-bit host atau host bit. Bit network berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lain, sedangkan bit host berperan dalam identifikasi host dalam suatu network. Seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki bit network yang sama. Kelas-kelas jaringan IP versi 4 antara bagian network dan host dipisahkan oleh garis pemisah yang tidak tetap, tergantung kepada kelas network. Ada 3 kelas address yang utama dalam TCP atau IP, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Perangkat lunak Internet Protocol menentukan pembagian jenis kelas ini berdasarkan ciri pada beberapa bit pertama dari IP address. Selanjutnya. Ya, yang itu kelas-kelas jaringan IP versi 4. Yang pertama itu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, multicast, dan kelas E, eksperimen. Yang pertama itu kelas A. Bit pertama dari IP address, bit 0 dan 7 bit berikutnya. Di segmen pertama, 8 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 24 bit terakhir merupakan bit host. Kelas A memiliki 128 atau 2/7 network, yakni dari nomor 0.xxx.xxx.xxx sampai 127.xxx dan seterusnya. Dan setiap network kelas A dapat menampung lebih dari 16.777.216 atau 2/24 host. XXX adalah variabel nilainya dari 0 sampai dengan 255. Kelas B, 2 bit pertama dari IP address, bit 10 dan 14 bit berikutnya di segmen pertama dan kedua. 16 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit host. Kelas B memiliki 16.384 atau 2/14 network, yakni dari nomor 128.0.xxx.xxx sampai 191.255.xxx.xxx. Dan setiap network kelas B dapat menampung lebih dari 65.536 atau 2/16 host. Yang itu kelas C, 3 bit pertama dari IP address, bit 110 dan 21 bit berikutnya di segmen pertama, kedua dan ketiga 24 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 8 bit terakhir merupakan bit host.
Kelas C memiliki 2.097.152 atau 2 pangkat 21 network kelas C, yakni dari nomor 192.0.0.xxxx sampai 223.255.255.xxx, dan setiap network kelas C dapat menampung lebih dari 296 atau 2 pangkat 8 host. Yang selanjutnya, Terakhir ada kelas D dan E, yang dimana selain 3 kelas di atas ada 2 kelas lagi, yaitu D dan E, yang dimana jika 4 bit pertama adalah 1110, IP address merupakan kelas D yang digunakan untuk multicast address. Dan salah satu penggunaan multicast address yang berkembang saat ini di internet adalah untuk aplikasi real-time video conference yang melibatkan 2 host. Dan terakhir ada kelas E, yang pemakaiannya dicadangkan untuk kegiatan eksperimental. Yang terakhir ada IP address khusus, yaitu default route, loopback address, network address, IMP berkapasitas 5 bit address, broadcast address, dan netmask address. Lalu yang terakhir ada alokasi IPv4 terbatas, yang dimana ada mobile, always on connection, demografi pengguna, dan penggunaan IP yang tidak efisien. Dan mungkin itu adalah penjelasan dari materi kuliah yang ke-11. Untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai materi kuliah yang ke-12, yaitu IPv6. Oke, kita akan menjelaskan mengenai materi tentang IPv6, yang dimana di IPv6 ini membahas mengenai alamat IPv6, IPv4 versus IPv6, konversi ke IPv6, format prefix, dan jenis IPv6. Saya kali ini akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu, yang dimana IPv6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Yang IPv6 ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Lalu tujuan dari IPv6 ini adalah karena keterbatasan ruang alamat di IPv4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau menjelaskan mengenai alamat IPv6. alamat IP versi 6. Panjang totalnya adalah 128 bit dan secara teoritis dapat mengamati hingga 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 host komputer di seluruh dunia. Total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas routing pada toggle routing. DHCP sama halnya seperti IP4, IP versi 6 juga mengizinkan adanya DHCP versi 6 server sebagai pengelola alamat. Jika dalam IP4 versi 4 terdapat dynamic address dan static address, maka dalam IP versi 6 konfigurasi alamat menggunakan DHCP server dinamakan dengan stateful address configuration, dan konfigurasi tanpa menggunakan DHCP server dinamakan stateless address configuration. Kelebihan IP versi 6, yang pertama itu ruang alamat yang lebih besar, yaitu 128 bit. Yang kedua, pengalamatan bersifat multicast, yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup. Keamanan lebih baik dengan adanya default security IPsec. Pengiriman paket yang lebih sederhana dan efisien. Dukungan mobilitas dengan adanya mobile IP versi 6. Kekurangan IP versi 6, yaitu operasi IP versi 6 membutuhkan perubahan perangkat keras atau lunak yang baru mendukungnya. Masih harus tetap mengoperasikan jaringan IP versi 4 sebab masih banyak layanan IP versi 6 yang berjalan di atas IP versi 4. IP versi 4 versus IP versi 6. Di IP versi 4 pengalamatan lebih sedikit, di IP versi 6 memungkinkan pengalamatan lebih banyak. Mempanjang alamat 38 bit atau 4 bytes, sedangkan di IP versi 6 panjang alamat 128 bit atau 16 bit. Di IP versi 4 dikonfigurasi secara manual atau DHCP. Di IP versi 6 tidak harus dikonfigurasi secara manual, bisa menggunakan stateless address auto configuration. IP versi 4 dukungan terhadap IPsec opsional. Di IP versi 6 dukungan terhadap IPsec dibutuhkan.
Di IP versi 4 tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Di IP versi 6, paket link layer harus mendukung ukuran paket 1280 bit dan harus bisa menyusun kembali pada paket berukuran 1500 bit. Di IP versi 4, fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan router, sehingga menurunkan kinerja router. Di IP versi 6, fragmentasi dilakukan hanya oleh pengirim. Di IP versi 4, checksum termasuk pada header. Di IP versi 6, checksum tidak masuk ke dalam header. Di IP versi 4, menggunakan IP request secara broadcast dan menerjemahkan alamat IP versi 4 ke alamat link layer. Sedangkan di IP versi 6, checksum tidak masuk dalam ARP request telah digantikan oleh Nightboard Step Certification secara multicast. Oke, selanjutnya ada konversi IPv4 ke IPv6. Saya akan jelaskan sedikit, yang dimana pergantian IPv4 dan IPv6 secara langsung adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan secara serentak di seluruh dunia, tetapi secara bertahap dilakukan proses transisi. Dan yang proses transisi ini dilakukan tetap menggunakan backbone IPv4 yang ada atau emang ada keinginan membangun sendiri jaringan baru IPv6. Ya, selanjutnya ada mode transisi dari IPv4 ke IPv6, dan itu ada 3, yang dimana yang pertama ada dual stack, metode tunnel atau enkapsulasi, lalu ada metode translasi yang dimana penerjemahan paket IPv6 ke IPv4 atau sebaliknya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau menjelaskan mengenai 3 metode transisi ini? Mungkin dari saya ya. Yang pertama adalah dual stack. Metode ini sangat umum digunakan pada IPv4 dan IPv6 dapat berjalan bersamaan di satu perangkat di semua layer protokol. Perangkat memiliki dua alamat yakni IPv4 dan IPv6 tanpa saling tumpang tindih satu sama lainnya serta memiliki gateway yang berbeda pula. Syarat utama untuk dual stack ini adalah sistem operasi harus mendukung IPv6. Nah, selanjutnya adalah metode kedua, metode tunnel atau enkapsulasi. Metode ini juga umum digunakan untuk menghubungkan jaringan IPv6 dengan jaringan IPv6 lainnya menggunakan jaringan IPv4 yang memiliki perangkat-perangkat yang tidak mendukung untuk operasional IPv6. Prinsip dasar tunnel ini adalah membungkus enkapsulasi data IPv6 ke dalam format tunnel IPv4 untuk dikirim ke penerima dan dibuka lagi bungkusnya. Yang sebelumnya terlebih dulu dilakukan setting koneksi tunnel IPv4 ini dari pengirim ke penerima serta sebaliknya. Dan yang terakhir, ketiga adalah metode transaksi. Metode ini tidak begitu umum dilakukan karena memerlukan perangkat tambahan untuk melakukan transisi paket IPv4 ke IPv6 sebaliknya. Dua metode yang digunakan tersebut adalah, yang pertama adalah application layer gateway untuk teknik NAT. Yang kedua adalah dual stack relay untuk teknik TCP atau di relay. Oke, selanjutnya ada yang mengenai IP packet structure, yang dimana dalam IPv6 ini alamat 128 bit akan dibagi menjadi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2, dan karenanya format notasi yang digunakan oleh IPv6 juga sering disebut dengan colon heksadesimal format. Lalu ada penyederhanaan alamat, yang dimana alamat IPv6 dapat disederhanakan dengan melakukan zero compression, yaitu metode menghilangkan 0 jika terdapat 16 bit angka 0 diganti dengan tanda 2 buah titik 2, dan bisa menghilangkan angka 0 dengan syarat 0 berada di depan masing-masing blok. Lalu selanjutnya ada mengenai format prefix, mungkin ada yang mau menjelaskan? Baik, di sini saya menjelaskan mengenai format prefix. Di format prefix ini, IPv6 juga memiliki angka prefix, tapi tidak digunakan untuk merujuk kepada subnet max karena memang IPv6 tidak mendukung subnet max. Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap
atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier. Prefiks dalam IPv6 direpresentasikan dengan cara yang sama, seperti halnya prefiks alamat IPv4, yaitu alamat atau angka panjang prefiks. Sebagai contoh, prefiks sebuah alamat IPv6 dapat direpresentasikan sebagai berikut, yaitu 21DA.2D3.2.2, 2F3B, 2AA.2FF, 2 FE28.29C5A/64. Pada contoh tersebut, 64 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefiks alamat atau network ID. Sementara 64 sisanya dianggap sebagai interface ID atau host ID. Jenis IP versi 6, alamat unicast atau one-to-one yang menyediakan komunikasi secara point-to-point, secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Alamat multicast atau bisa disebut one-to-many yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat anycast atau disebut one-to-many yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Yang selanjutnya, cakupan alamat unicast atau anycast. Link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Site lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Yang terakhir itu global address, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet berbasis IPv6. Dan mungkin itu adalah penjelasan dari materi kuliah 12 mengenai IPv6. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai materi kuliah yang ke-13 atau yang disebut dengan subnetting IP address. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai subnetting IP address yang dimana di dalamnya membahas yaitu subnetting IP address, hakikat subnetting, tujuan subnetting, analogi subnetting, dan subnetting kelas IP. Saya kali ini akan menjelaskan dari pendahuluannya yang dimana esensi dari subnetting ini adalah memindahkan garis pemisah antara bagian network dan bagian host dari suatu IP address. Beberapa bit dari bagian host dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network. Subnetting IP address terdapat alamat satu network menurut struktur baku dipecah menjadi beberapa subnetwork. Dan subnetting menciptakan sejumlah network tambahan dengan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Lalu saya akan membaca sedikit dari tujuan subnetting. Yang pertama, mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address, mengurangi tingkat kongesti dalam suatu network, dan yang terakhir, memudahkan pengaturan dan pengelolaan suatu network. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau menjelaskan mengenai struktur subnet mask. Ya, struktur subnet mask. Struktur subnet mask sama dengan struktur IP address, yang ini terdiri dari 32 bit yang dibagi atas 4 segmen, dan tiap segmen terdiri dari 8 bit. Bentuk subnet mask adalah urutan bit 1 diikuti bit 0. Tingkat masking. Jumlah bit 1 menentukan masking bit atau subnet mask. Bit 1 pada subnet mask berarti mengaktifkan masking on, sedangkan bit 0 menonaktifkan masking atau masking off. Subnetting kelas IP. IP address kelas A dengan nomor 44.132.1.20. Dengan aturan standar, nomor network IP address ini adalah 44 dan nomor host adalah 132.1.20. Network tersebut dapat menampung maksimum lebih dari 16 juta host yang terhubung langsung. Yang itu penentuan subnet mask kelas IP.
Pada 16 bit pertama dari subnet mask tersebut berharga 1, sedangkan 16 bit berikutnya berharga 0. Dengan demikian, 16 bit pertama dari suatu IP address yang dikenakan bit masking bit tersebut akan dianggap sebagai bit network. Nomor network akan berubah menjadi 44.132 dan nomor host menjadi 1.20. Kapasitas maksimum host yang langsung terhubung pada network tersebut menjadi sekitar 65.000 host. Oke, selanjutnya karena kebanyakan hitungan, kita langsung saja ke analisa penghitungan subnetting. Mungkin ada yang mau menjelaskan dari analisa penghitungan. Mungkin dari saya, analisa perhitungan subnetting, analisis tentang perhitungan subnetting akan berkisar di 4 masalah. Yang pertama, jumlah subnet, yang kedua adalah jumlah host per subnet, yang ketiga adalah blok subnet, dan yang terakhir tempat adalah alamat subnet, alamat blok, dan alamat broadcast. Nah, ini mana jumlah subnet sama dengan 2 kali, di mana 2x maksudnya. Di mana ini 2x adalah banyaknya binari 1 pada segmen terakhir IP subnet mas. Nah, yang kedua adalah jumlah host per subnet 2y min 2, di mana y adalah kebalikan dari x, yaitu banyaknya binari 0 pada segmen terakhir IP subnet mas. Nah, yang ketiga adalah blok subnet, adalah nilai daripada 256 dikurangi nilai desimal segmen terakhir IP subnet mas. Yang terakhir adalah alamat host dan broadcast yang valid. Host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Oke, selanjutnya terdapat perhitungan. Kita membahas sedikit saja, yaitu mungkin ada yang mau menjelaskan mengenai solusi dari jumlah subnet, jumlah host per subnet, dan blok subnet. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Oke, selanjutnya saya Yang pertama itu solusi 1 jumlah subnet. Jumlah subnet 2x di mana x adalah banyaknya binari 1 pada segmen terakhir subnet max 2 bit. Di segmen terakhir IP subnet max dan IP kelas C. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Selanjutnya solusi 2 jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2 pangkat Y dikurang 2 di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada segmen terakhir di segmen terakhir IP subnet max dan IP kelas C. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 yang dikurang 2 sama dengan 62 host. Selanjutnya itu solusi 3 blok subnet. Yang pertama itu interval blok subnet sama dengan 256 dikurang nilai desimal segmen terakhir subnet. Max sama dengan 256 dikurang 192 sama dengan 64. Blok subnet dimulai dari 0, kemudian kelipatan dari interval blok subnetnya yaitu 64. Jadi blok subnet lengkap adalah 064.128.192. Solusi 4 host atau broadcast address. Alamat host dan broadcast yang valid dapat langsung dibuat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikut. Oke, mungkin itu adalah materi penjelasan dari materi kuliah yang ke-13, yaitu subnetting IP address. Dan pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai subnetting IP address VLSM. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai subnetting IP address strip VLSM, yang dimana terdapat CIDR, metode pengalamatan standar, pemanfaatan VLSM, dan contoh kasus dari solusi VLSM. Kali ini saya akan membahas mengenai pertimbangan pengembangan jaringan, yang dimana berapa jumlah total subnet yang dibutuhkan saat ini, berapa jumlah total subnet yang dibutuhkan untuk masa yang mendatang, berapa banyak host yang ada di subnet terbesar saat ini, dan berapa banyak host yang akan ada di subnet terbesar pada masa mendatang.
Lalu saya akan bahas sedikit mengenai CIDR atau Classless Interdomain Routing, yang dimana cara alternatif untuk mengklasifikasi alamat IP berbeda yang nantinya akan bisa dipisah menjadi kelas A, B, C, D, dan E, atau disebut juga supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas A, B, dan C. CIDR digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet mask agar lebih ringkas dibandingkan notasi mask yang sesungguhnya. Lalu CIDR ini untuk penggunaan CIDR pada kelas full address pada kelas A adalah strip 8 sampai dengan per 15. B itu adalah 16 sampai 23 dan C adalah 24 sampai 128. Subnet mask CIDR 31 dan 32 tidak pernah ada dalam jaringan yang nyata. Mungkin selanjutnya ada yang membahas mengenai metode pengalamatan standar. Metode pengalamatan standar ialah metode pengalamatan dengan menggunakan aturan standar tanpa subnetting, yakni dengan membagi alamat IP jaringan hanya dalam kelas-kelas IP A, B, dan C. Masalah yang terjadi pada sistem pengalamatan yang standar adalah bahwa dalam sistem tersebut meninggalkan banyak sekali alamat IP yang tidak digunakan atau pemborosan. CIDR Classifies Interdomain Routing. FLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting di mana dalam FLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik. Selain itu, dalam subnet klasik, lokasi nomor IP tidak efisien. Manfaatan FLSM. Yang pertama itu, pada proses subnetting akan menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama. Maka ada kemungkinan dalam blok-blok jaringan tersebut memiliki alamat-alamat yang tidak digunakan atau memungkinkan butuh lebih banyak alamat. Dalam kasus ini, proses subnetting harus dilakukan berdasarkan blok sub jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak guna memaksimalkan penggunaan ruang alamatnya. Tetap, subnetting pun diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi yang diturunkan dari network identifier yang sama. FLSM atau Variable Length Subnet Masking. Teknik subnetting ini disebut juga Variable Length Subnetting. Subjaringan yang dibuat dengan teknik ini menggunakan subnet mask yang disebut sebagai Variable Length Subnet Mask FLSM. Teknik ini harus dilakukan secara berhati-hati sehingga subnet yang dibentuk penuh unik, dan dengan menggunakan subnet mask tersebut dapat dibedakan dengan subnet lainnya meski berada dalam network identifier asli yang sama. Kehati-hatian tersebut melibatkan analisis yang lebih terhadap blok-blok jaringan yang akan menentukan berapa banyak blok yang akan dibuat dan berapa banyak jumlah host dalam setiap bloknya. Selanjutnya terdapat contoh soal VLSM yang dimana diberikan kelas C 204 dan lain-lain, maka hostnya itu ada net A 14 host, net B 28 host, net C 2 host, net D 7 host, net E 28 host. Nah, selanjutnya adalah contoh soal VLSM yang keseluruhan terlibat. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan 3 bit atau masking bit 27 dan 5 bit 0 host. Dan juga dengan demikian terlihat adanya IP address yang tidak terpakai dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mungkin tidak akan menjadi masalah pada IP private, akan tetapi jika dialokasikan pada IP public maka terjadi pemborosan dalam pengalokasian IP public tersebut. Mungkin selanjutnya ada yang membahas sedikit tentang solusi soal VLSM dan penerapan solusi soal VLSM. Mungkin saya solusi soal VLSM untuk masalah hal ini, efisiensi dapat digunakan metode VLSM yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, buat urutan berdasarkan pengurutan jumlah host terbanyak. Misalkan 14, 28, 27, 28 menjadi 28, 28, 14, 7, 2, yang dimana diurutan berdasarkan host terbanyak gitu, nilai terbesar ya. Nah, dengan data lain seperti itu. Terus yang kedua adalah menentukan blok subnet berdasarkan kebutuhan host. Jadi di mana misalkan 28 host tambah 1 network tambah 1 broadcast menjadi 30, maka akan dibagikan menjadi 32 IP dengan kata lain 127 gitu.
Selanjutnya 28 network, 28 host, 1 broadcast, 30 jadi 32 IP atau /27 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah penerapan solusi soal VLSM, sehingga box subnetnya menjadi misalkan net B yang 28 host menjadi yang dari 204.24.93.0 127 ada 30 host dan tidak terpakai 2 host. Nah, selanjutnya net E yang 28 host dengan IP 4.24.93.32 127 ada 30 host dan tidak terpakai 2 host. Selanjutnya net A 14 host dan IP 4.24.93.64 ada 14 host dan tidak terpakai 0 host dan seterusnya. Oke, selanjutnya terakhir mengenai kesimpulan solusi soal VLSM. Di sini ada 4, yaitu ada net B, net E, net A, net D, dan net C. Mungkin di sini ada yang mau membacakan mengenai kesimpulan solusi soal VLSM tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari solusi soal FLSM. Yang pertama itu net B 27 bit. Subnet max-nya 255.255.254. Network address-nya 204.24.93.0. Broadcast address-nya 204.24.93.31. Range IP-nya 204.24.23.1/204.24.93.30. Sisa 2 IP address. Selanjutnya itu net E di mana 27 bit. Subnet max-nya itu 255.255.255.224. Network address-nya 204.24.93.32. Broad address-nya 204.24.93.63. Range IP-nya 204.24.93.33/204.24.93.62. Sisa 2 IP address. Selanjutnya itu net A, yaitu 28 bit, di mana subnet max-nya 255.255.255.240. Network address-nya 204.24.93.64. Broadcast address-nya 204.24.93.79. Range IP-nya 204.24.93.65 strip 204.24.93.78. Sisa 0 IP address. Selanjutnya net D yaitu 28 bit. Submax-nya 240, network address-nya 80, broadcast address-nya 95. Range IP-nya 81 dikurang 94. Jadi sisa 7 IP address. Selanjutnya net C yaitu 30 bit. Subnet max-nya 252, network address-nya 96. Broadcast address-nya 99, range IP-nya 97 dikurang 98 sama dengan sisa 0 IP address. Oke, tadi barusan adalah penjelasan mengenai kesimpulan dari soal-soal VLSM. Lalu saya akan menjelaskan akhir, yaitu untuk menentukan subnet mask yang pas dalam memenuhi kebutuhan alamat IP masing-masing segmen jaringan, dapat melihat dari tabel mengenai subnet mask yang sudah ada atau dibuat sebagai referensi. Yang dimana jumlah subnet bit 1, maka jumlah host tiap segmen 126, 262, 330, 414, 56, dan 6 adalah 2. Dan mungkin itu adalah penjelasan terakhir dari semua materi-materi kuliah Jarkomdat pada semester ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi.